warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Fahri. Dan apa kabar teman-teman semuanya, Sobat Q dari FM Talk Show. Hari ini kita bakalan sharing-sharing lagi. Kita bakalan menebar ilmu lagi yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Intinya ambil positifnya di sini. Kalau misalkan ada salah itu kesalahan pribadi dari saya. Kalau misalkan ada lebihnya itu benar-benar kelebihan dari tim kita semuanya. Insya Allah minta doa juga teman-teman semuanya biar kita istiqomah membuat konten FM Talk Show. Dan kali ini kita kedatangan salah satu founder kopi yang ada di Tebet, dan beliau ini menjadi salah satu inspirasi juga bagi kita karena beliau ini membuka lapangan kerja yang banyak. Dan alhamdulillah Kopi Logic itu menjadi salah satu kopi yang saat ini ternama lah di daerah Jabodetabek khususnya. Dan kali ini kita kedatangan beliau jauh-jauh ke sini. Kita benar-benar bangga, kita benar-benar terima kasih buat bintang tamu kita udah nyempetin hadir ke sini. Dan kita bakalan share soal bisnis, soal ilmu, soal sedekah, dan gimana sih dia bisa mempunyai usaha bawahnya sampai saat ini udah banyak banget dan menciptakan banyak manfaat buat karyawannya. Tentunya dari beliau ini kita bisa belajar yang buka usaha itu seperti apa, kita berwirausaha itu seperti apa, dan intinya selalu libatkan Allah di setiap kehidupan kita. Langsung saja kita sambutlah dia, Bang Along. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah, sehat. Senang banget kedatangan Bang Along, salah satu pengusaha yang paling sukses di daerah Jabodetabek. Masya Allah. Doa Bang ya, doa. Amin. Bang, Ya. apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Hari Sehat. sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Itu Fahri gimana, sehat ya? alhamdulillah Bang, masih menjalani transisi PSBB di daerah Jakarta ya kan. Iya, betul. Insya Allah dengan berakhirnya PSBB kita bakalan beraktivitas lancar, Amin. lancar jaya ya kan. Dan juga teman-teman bahwa Bang Along ini dia memiliki usaha yaitu Kopi Logic. Kopi Logic itu di daerah Tebet Bang ya. Di Alhamdulillah Tebet. sekarang udah buka Bang. Alhamdulillah udah buka. Alhamdulillah. Per 8 Juni kemarin. Per 8 Juni berarti baru 4 hari. Enggak, 8 Juni udah Oh 8 Juni ini Juli ya? Juli Satu bulan. Satu ya? bulan. Alhamdulillah. Tadi tetap menerapkan protokol PSBB dong Bang. Ya, protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan ya namanya kita banyak datang ke orang Kopi Logic tuh, banyak orang yang datang, tentunya berbagai karakter juga datang. Ya. Ada nggak sih Bang orang datang itu kayak nggak mematuhi PSBB yang ada di Kopi Logic, mematuhi social distancing seperti itu? Ada nggak orang? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita antarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih nih Fahri, Ya. udah diberi kesempatan ya. Alhamdulillah, kita juga terima kasih bisa kedatangan. bisa sambung lagi silaturahim Alhamdulillah. dan bisa sharing-sharing lah, kita bisa Betul. saling. Terakhir bahkan kita ketemu kapan Bang? Sama Bang? Kapan ya udah Ada Ya, acara yang pas acara iya. di ini, di Kopi Eh, Logic. Di Kopi ya, Logic, benar, Dan acara. itu acara terakhir ya. iya betul. Dan insya Allah Nggak lama setelah teman-teman. acara Acara itu mulai pandemi. Mulai pandemi. Istirahat kita. Istirahat. Itu yang istirahat kemarin itu bukannya kita berdiam diri di rumah, justru Iya itu sih. menjadi kesempatan kita banyak untuk banyak mendekatkan hikmah ya. diri sama Allah, banyak sekali hikmahnya. Kalau kita mau berpikir positif, kita pasti dalam setiap kesempatan atau dalam kondisi apapun, orang kalau positif pasti dia selalu mengambil sebuah kebaikan dalam Ada kondisi aura apapun. positif juga ya, Allah bakalan. Ya, kalau kalian mengeluarkan positif, insya Allah yang lain juga mengeluarkan aura positif ya kan. Seperti Bang Along nih. Baru Bang Along dari datang di depan pintu tadi luar biasa, aura pengusahanya tuh Masya lancar, sehingga Allah, Masya teman-teman Allah. di sini kayak Gitu bersemangat nih pengen usaha juga Iya. ya kan. Jadi gini Fahri, semangat atau antusiasme itu dia sama seperti virus, dia Oh. menularkan. Iya. Iya, sama kayak virus atau apa, dia kan menularkan. Iya, kan? menularkan. Semangat dan antusiasme itu juga menularkan. Betul. Jadi kebayang kalau kita dekat sama teman yang dia punya semangat gitu ya, kita pasti akan tertular semangat. Betul. Sama kayak cerita orang kita deket sama orang jual parfum, kita ketularan wanginya ya kan. sekali. Betul. Makanya sebaik-baik teman atau sebaik-baik sahabat itu carilah teman atau sahabat yang dia punya semangat ibadah yang tinggi. Nah gitu, supaya apa? Supaya kita juga kalau dekat dia, kita merasa semangat terus buat ibadah, Betul. termotivasi. Nah, gitu. Karena sifatnya antusiasme dan semangat itu menular, Fahri. Nah, gitu. Betul. Bang, kan kita tahu Bang Along ini salah satu founder, salah satu ketua di Kopi Logic. Selain Kopi Logic, ada nggak Bang usaha lain selain Kopi Logic? Jadi gini sebenarnya Fahri, saya itu memulai usaha itu awalnya memang bukan di kopi sebenarnya. Oh. Jadi ya
Saya tahun 2010 itu alhamdulillah berkesempatan untuk bisa kerja di salah satu perusahaan di perbankan syariah. Oh, jadi karyawan. Ya, karyawan awalnya. Awalnya karyawan. Awalnya karyawan 2010 sampai 2014. Nah, tapi kita di 2010 sampai 2014 tuh kita banyak lah belajar, ambil ikhtibar, pelajaran. Balik lagi, hidup adalah pilihan gitu loh. Kita mau memilih hidup seperti apa. Nah, saya berunding dengan istri saya, kayaknya kita harus hijrah untuk buka sebuah usaha gitu. Tapi kita bingung usaha apa gitu. Nah, alhamdulillah 2014 istri saya ngasih ide kita main di bisnis fashion hijab aja. Oh, Nah, gitu. oke. Jadi 2014 kita memulai bisnis fashion hijab. Saya memulai dengan istri saya, basically awalnya itu di bisnis fashion, Oke. hijab syar'i. Oh, hijab syar'i. Hijab syar'i. Jadi ya kita mulai dengan kita produksi brand sendiri di Oke. 2014. Ya memang sebuah bisnis atau usaha itu memang harus action, harus Betul. dicoba. Harus dicoba. Jadi kalau kita ada ide, maka cepat deh ngambil peluang itu gitu loh. Harus kita action gitu loh. Nah, 2014 kita memulai dari hanya 2 orang karyawan, Oke. 2 orang karyawan, Dong karyawan. meningkat alhamdulillah, dari 2 penjualannya bagus, Oke. naik ke 5 orang penjahit. Alhamdulillah semakin bagus penjualan makin bagus, makin meningkat lagi nih, 5 ke 10 penjahit ke 20. Alhamdulillah sekarang total karyawan di penjahit saya itu hampir 70 orang. 70 Iya, orang. bermula dari 2 orang. Dari 2 orang. Dari 2 orang. Jadi kita merintis itu dari 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang itu Ya, alhamdulillah. untuk fashion itu tetap jalan. Untuk fashion hijab tetap jalan, dan itulah yang menjadi basically utama bisnis saya gitu. Jadi dari bisnis fashion hijab di 2020 kemarin awal Januari, karena kita melihat ada sebuah peluang bisnis yang juga bagus gitu kan. Nah, kita lihat nih kayaknya kita mau coba bisnis F&B, meluaskan bisnis kita. Nah, kayaknya kopi lagi punya Ya, lagi market yang bagus gitu. Market yang bagus. Nah, akhirnya kita coba deh, bismillah 2020, tepatnya di 24 Januari kita buka deh Kopi Logic. Oh, Kopi Gitu. Logic itu dibuka 24 Januari 2020. 24 Januari. Baru dong. Baru Sebelum pandemi. sebelum pandemi baru kita buka. Dan alhamdulillah kita buka 2020 ya, Januari akhir. Pertengahan Maret kan pandemi, Ya, PSBB. Nah, itu kita PSBB. tutup total loh, 3 bulan kita tutup total. Jadi baru buka 1 bulan 3 minggu, terus tutup total 3 bulan. Nah, kita baru buka lagi nih Baru buka lagi jam di 8 Juni kemarin 8 karena Juni masa 2020. transisi gitu. Betul. Ya alhamdulillah kemajuan semakin hari semakin Semakin bagus, bagus, omset proyek-proyeknya bagus bagus. ya, bagus alhamdulillah gitu. Selain 2 usaha ini ada lagi nggak, Bang? Selain Sementara masih ini. kita fokuskan di 2 usaha Dua ini. usaha ini. Karena memang saya pengen serius juga, fashion hijab mau kita kembangkan lebih luas lagi, dan Kopi Logic target kita akan buka di beberapa tempat lagi. Oh, beberapa cabang. Insyaallah. Daerah Jakarta atau di Jakarta? Jakarta dulu. Tetap di Targetnya Jakarta dulu. Dan insya Allah bakalan di luar Jakarta juga pasti. Insya ada Allah. rencana. Wah, mudah-mudahan di targetnya bisa Amin, luas. amin, amin, Doakan amin. mudah-mudahan bisa di seluruh Indonesia, bahkan bisa Bisa ke luar negeri, internasional ya kan? internasional, go internasional gitu. Bismillah. Bismillah. Doanya. Ya. Amin, amin, kita doakan Bang pokoknya. Bang, Ya. selama menjalani 2 usaha ini ya kan, Mm-mm. food and beverage dan fashion di awal, Ya. ada nggak sih tantangan yang Abang lewatin selama buka usaha ini? Oh iya. Jadi gini, kita kalau mau bangun bisnis, jadi unik nih kalau kita Iya. bicara bisnis ya. Bisnis itu berarti kita bicara strategi. Iya. Ya. Banyak hal di situ. Kita bisa bicara strategi market, strategi manajemen dan segala macam. Memang pasti ada yang namanya kendala-kendala, pasti akan kita hadapi. Banyak. Kayak contohnya kita bicara Kopi Logic aja deh. Oke. Kopi ini ya. Di Kopi Logic ini target bisnis kita itu adalah bagaimana kita menyajikan sajian atau suguhan yang terbaik deh untuk konsumen kita. Iya. Nah, kan kalau Kopi Logic ini kan dia konsepnya lebih ke western ya, Iya. makanannya lebih ke western gitu ya, lebih ke western. Tapi kalau ada tantangan, kita anggap bahwa tantangan ini adalah sebuah hal yang motivasi kita buat kita lebih maju tentunya. Gitu. Baik lagi ke Iya. depannya. Karena memang kita nggak punya basically nih Fahri untuk bangun bisnis Di F&B ini kita belum ada basic, jadi memang masih proses terus gitu loh. Jadi Kopi Logic sampai sekarang pun kita masih terus berbenah gitu. Banyak kita dapat masukan-masukan. Tapi alhamdulillah itu untuk kemajuan kita juga gitu. Oke. Abang setelah
tentunya selalu berbenah ya kan. Solusi yang sering abang terapkan ke karyawan kalau misalkan ada masalah, ada nggak abang bilang ke karyawan kalau misalkan kita ada masalah ini, ada nggak wejangan lah dari seorang Bang Along untuk karyawan? Jadi gini, saya dengan adik-adik karyawan kita itu memang lebih kita kedepankan pertama ya prinsip kekeluargaan ya. Kita kedepankan prinsip bahwa memang kita nggak ada atasan, nggak ada bawahan yang gimana. Kita lebih membina ke hubungan emosional aja ya, lebih ke emosional kita ini kan. Dan di samping itu kita juga coba menerapkan ke adik-adik ini karena anak karyawan kita lebih kepada nilai-nilai spiritualnya. Nah gitu. Nah contoh misal gini Fahri, bahwa saya punya keyakinan kalau kita coba untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual ke mereka, itu lebih meningkatkan motivasi kerja mereka gitu loh. Contoh misal kayak gini, mereka udah mulai malas-malasan ya, contohnya udah mulai nggak disiplin. Nah kita coba ingatkan lagi bahwa kita bekerja ini sesungguhnya bukan hanya untuk mencari gaji gitu loh, tapi kita kerja ini kita cari keberkahan ya kan. Nah kalau kita niatin buat kerja kita cari berkah, itu kan adalah ibadah. Nah itu, jadi kalau kita bisa menyentuh nilai-nilai spiritual ke mereka, itu insya Allah bisa meningkatkan nilai motivasi kerja mereka. Gitu aja sih beberapa metode-metode yang saya terapkan ke anak-anak gitu loh. Selain prinsip kebersamaan, prinsip kekeluargaan, yaitu tadi prinsip bahwa memang di Kopi Logic ini kita coba naikin deh nilai-nilai spiritual itu gitu, biar mereka lebih semangat, lebih ada spirit intinya kayak gitu. Betul, oke. Jadi benar-benar apa yang ditanamkan di khusus di Kopi Logic benar-benar nilai spiritual untuk teman-teman yang ada di Kopi Logic ya kan. Bang, kan orang banyak nih ingin memulai bisnis, tapi kadang kan orang mulai bisnis itu kan ada kendala, entah itu modal, entah itu pendidikan. Menurut abang berpengaruh nggak yang pendidikan atau modal ini untuk menjalani bisnis? Oke, nah ini buat informasi juga ya, ilmu buat teman-teman semuanya yang mendengarkan sharing kita pada hari ini. Jadi gini Fahri, sebenarnya kalau kita mau memulai bisnis ya, bisnis itu kita bicaranya lebih kepada karakter. Oke. Jadi kalau teman-teman atau kita mau memulai bisnis itu kita bicara pada karakter dan sikap. Oke. Jadi apa sih karakter seorang entrepreneur gitu loh? Apa sih sikap yang harus kita miliki untuk kita mau mulai bisnis? Saya mengambil contoh ya. Ini kita coba ini ya. Saya keingat kisahnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu, dia kan sahabat Nabi, beliau kan muhajirin ya. Beliau dari Mekah hijrah ke Madinah ya. Itu dikisahkan sahabat Abdurrahman bin Auf itu waktu pergi hijrah ke Madinah, itu beliau tidak ada bawa apapun selain hanya baju yang melekat di badan. Jadi beliau tidak ada bawa apa-apa, berarti kan tidak ada modal waktu hijrah ke Madinah. Gitu. Baju yang dia pakai doang. Iya, oleh Nabi beliau dipersaudarakan dengan sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad bin Rabi al-Ansari, jadi dipersaudarakan oleh Nabi sahabat Abdurrahman ini dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Jadi begitu dipertemukan, nah sahabat Sa'ad bin Rabi al-Ansari ini kan beliau tokoh juga, orang kaya di Madinah. Jadi Sa'ad bin Rabi itu nanya karena dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya Abdurrahman, ibaratnya Sa'ad bin Rabi ini mau ngasih modal berapapun ke Abdurrahman bin Auf ini karena dia saudara gitu kan. Mau berapa aja karena Sa'ad bin Rabi itu punya aset yang luar biasa banyak di Madinah. Orang kaya juga gitu kan. Nah, tapi apa coba yang dilihatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, mental karakter seorang pebisnis tuh kayak gitu. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, terima kasih ya Sa'ad, kata gitu. Terima kasih ya Sa'ad, saya tidak membutuhkan, tidak menerima pemberianmu. Bahkan sahabat Abdurrahman mendoakan Sa'ad bin Rabi, semoga Allah merahmati, meridhoi hartamu dan keluargamu. Terus sahabat Abdurrahman bin Auf hanya bilang, tunjukkan aku kemana jalan ke pasar gitu loh. Oke. Tunjukkan aku kemana jalan ke pasar. Jadi Masya Allah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini Fahri, itu nggak ada modal, benar-benar nggak ada modal, hanya modalnya baju yang ada di badan dia.
dia hanya minta tunjukkan di mana jalan ke pasar. Ditunjukkanlah oleh Sa'ad bin Rabi kemana arah ke pasar di Madinah. Dan beliau Masya Allah dengan segala kemampuan yang ada itu dikisahkan sahabat Abdurrahman bin Auf itu, beliau ya seperti sekarang ya, beliau meminjam barang dagangan, beliau mencoba menjualkan barang dagangan itu, laku diputar lagi. Jadi memang yang terpenting di sini adalah karakter, bahwa memang aku ingin jadi pengusaha, jual berbisnis, dia nggak mandang kelemahan dalam diri dia gitu loh. Jadi yang penting aku harus bisa, aku harus punya semangat, aku harus mampu, tidak ada kata-kata lemah. Jadi dengan kemampuan yang ada. Dan dikisahkan dalam 3 bulan sahabat Abdurrahman bin Auf itu tau nggak Fahri, menjadi orang terkaya kedua di Madinah. Oke. Dan dikisahkan dalam waktu 1 tahun sahabat Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang terkaya di Madinah nomor 1. Teman-teman bayangkan ya, tanpa modal. Tanpa modal, nggak ada modal. Dia hanya modal baju yang ada dan karakter bisnisnya sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang terpenting ya modal uang itu penting, tapi itu bukanlah menjadi modal utama yang terpenting. Tapi yang menjadi modal terpenting itu adalah sikap, gitu kan? Nah, apa itu sikap dalam berbisnis? Itu tadi kedisiplinan, visioner, kejujuran, tanggung jawab. Nah, itu karakter-karakter yang diperlukan. Jadi memang bisnis itu kalau orang punya karakter yang kuat, dia mau dikasih modal berapapun insya Allah jadi. Tapi kalau orang tidak punya karakter yang kuat dalam berbisnis, mau dikasih modal berapapun 1M 2M nggak akan maju karena tidak ada karakter. Jadi yang terpenting dalam bisnis itu karakter. Makanya teman-teman semuanya tumbuhkan dalam diri kita sikap kita, karakter sukses dalam berbisnis itu tadi, kedisiplinan, tanggung jawab, ya kan? Visioner, kejujuran, bekerja sama. Nah, itu beberapa karakter dalam bisnis yang harus kita miliki. Nah itu luar biasa deh, itu inspirasi saya banget kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam 1 tahun itu beliau dikisahkan mempunyai kapak terbuat dari emas. Luar biasa. Kapaknya terbuat dari emas gitu. Dan kalau kita bicara sedekahnya Abdurrahman bin Auf itu gak kebayang luar biasa. Pernah satu waktu di Madinah itu lagi hening di kota Madinah, tiba-tiba kedengaran suara seperti ada gemuruh, gempa. Itu panik. Satu Madinah kaget, ini ada apa? Kok ada suara gemuruh dan ada kayak badai pasir gitu. Dan ternyata begitu dilihat, yang datang itu bukanlah badai gitu loh, tapi rombongan atau karavan orang-orang yang membawa barang dagangan Abdurrahman bin Auf sebanyak 700 unta. Wow. 700 unta itu masuk ke dalam kota Madinah berbarengan tuh. Kebayang nggak tuh 700 unta konvoy gitu. Nah, hebatnya lagi, Fahri mau tahu nggak? Apa tuh? Dari 700 unta yang membawa barang dagangan macam-macam, ada obat-obatan, ada kain, ada parfum, ada minyak, ada gandum dan segala macam miliknya Abdurrahman bin Auf. Begitu masuk di kota Madinah, 700 unta yang membawa barang dagangan itu seluruh barang-barang Abdurrahman bin Auf disedekahkan semua sama masyarakat Madinah. Disedekahkan semuanya. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu dikisahkan beliau sudah memerdekakan 3.000 orang budak. Dari yang sebelumnya luar biasa deh. Kalau kita bicara sedekahnya itu nggak kebayang luar biasanya gitu. Wow. Nah, itu Masya Allah deh. Jadi pertama memang kita kalau mau berentrepreneur atau berbisnis, ya itu tadi tumbuhin karakter. Nah, teman-teman harus punya karakter dan sikap. Jadi gini, yang terpenting itu adalah bahwa tanamkan di dalam diri kita, jangan ada alasan, jangan buang kata-kata lemah, buang kata-kata nggak mampu. Itu yang terpenting. Bahwa pada saat kita mau memulai bisnis, kita mau memulai usaha, kita yakin kan, insya Allah aku pasti bisa. Insya Allah aku pasti bisa. Oke. Itu sikap yang harus kita ini kan dalam diri kita. Jadi pertama ya harus ada sikap mental yang kuat, buang semua alasan-alasan. Nah, terus gini Fahri, kalau kita bicara sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, itu beliau begitu nyampai di Madinah, beliau minta tunjukkan kemana pasar. Cuman ke pasar doang. Artinya apa? Artinya bahwa action dong. Ya. Ada pergerakan.
ada action gitu. Jadi memang ada istilah atau kaidah fikih mengatakan barokah fil harokah. Keberkahan itu ada dalam pergerakan gitu loh. Jadi kita nggak bisa diam gitu loh. Kalau kita diam, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita memang harus bergerak karena keberkahan itu ada di dalam kita perjalanan pergerakan gitu. Jadi kalau teman-teman mau usaha ya bikin program-program ya, terserah mau dagang apa aja. Sekarang kesempatan udah mulai banyak. Kalau kita bicara teknis perdagangan itu ya, apalagi di dunia online banyak wah, banget. udah gampang banget sekarang. Bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper dan segala macam gitu. Nah, balik lagi bahwa saya katakan tadi barokah fil harokah. Kalau kita bicara bisnis itu memang lebih kepada ikhtiarnya. Yang penting kita ada bergeraknya gitu loh. Kayak cerita kisah Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar. Kalau dikisahkan kisah Siti Hajar ini, itu kan Siti Hajar bergerak dari Safa ke Marwah. Itu nggak ada, dia hanya lihat Fata Morgana, bolak-balik Safa, Marwah, Safa, Marwah, bolak-balik aja. Itu ada action dong, ada pergerakan. Ada usaha. Ada usaha, ada pergerakan. Akhirnya keluar air jam-jam dari kakinya, dari tanah, dari kakinya Nabi Ismail, terus keluar dari tanah gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa memang kita harus bergerak. Hasil itu kita serahkan ke Allah. Bahwa nanti akan Allah pasti akan memberikan beri petunjuk, akan memberikan jalan pada kita beri gitu hasil loh. Iya, kita, gitu loh. kita udah berusaha. Nah. Wow. Ini Bang, ya. Selama Bang menjalani bisnis, intinya di dua bisnis kita fokus di Kopi Logic atau dan fashion. Pernah nggak Bang ngalamin kegagalan? Begini ya, kalau dibilang bisnis Kopi Logic dan bisnis fashion kan kita masih berproses dalam perjalanan. Memang kalau bicara kegagalan, saya menganggap bahwa itu ada sebuah tantangan gitu loh. Ya biasalah dalam bisnis, kalau contoh misalnya di fashion hijab, kendala itu karena kita kan sebagian ada yang impor, sebagian ada memang yang kita produksi di pabrik sendiri. Nah memang ada kendala-kendala, tapi saya pikir itu tidak menjadi masalah, tantangan. Nah hanya begini, ini sedikit berbagi pengalaman ya. Kalau di bisnis fashion hijab itu kan terlalu banyak banget item-itemnya. Banyak banget, kita harus mencocokkan bahan, kuring baju, warna hijabnya, macam-macam modelnya. Kadang jadi gini aja sih, saya tuh selalu berkeyakinan bahwa memang di dalam Quran surah Al-Mu'min ya, Al-Mu'min ayat 60 ya. Ud'uni astajib lakum. Benar kan? Artinya berdoalah kepadaku kata Allah, saya akan aku kabulkan permohonanmu, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Jadi ya kita memang harus pakai kekuatan doa memang Fahri. Nggak bisa. Bahwa memang entah kenapa dengan doa itu kayak ada sebuah semangat gitu loh, ada sebuah spirit. Nah sama nggak tahu ya, saya selalu bismillah, selalu mencoba untuk mendawamkan yang namanya duha itu. Ya. Kita mendawamkan duha itu minimal kalau bisa 8 rakaat ya. Lebih ajib lagi 12 rakaat ya. Nah, duha itu teman-teman coba deh bismillah ya. Teman-teman sebelum beraktivitas mulailah harinya dengan duha. Itu Masya Allah gitu loh. Jadi kalau setiap kita mengawali dengan duha, itu kayak satu hari kita jalani itu seperti kayak dikasih kemudahan. Ada aja jalan. Ada aja jalannya. Masya Allah. Ada aja jalannya. Gitu loh. Itu ya Masya Allah, percaya nggak percaya memang kita harus coba action aja gitu. Dan loh. Memang udah terbukti. Udah terbukti gitu loh. Banyak orang yang saya satu hari saya tuh bisa ketemu klien supplier bahan tuh banyak banget Fahri. Bisa beberapa supplier gitu loh. Tapi memang itu kita mendawamkan duha itu, Masya Allah seperti ya itu tadi. Ada aja kemudahan. Bahkan kita kadang kebingung-bingung gitu loh. Sampai enggak ke ini lagi kayak sama iya, kita. Kayak di luar logika ini kok bisa ke situ, bisa ke sini, bisa dimudahkan. jalan ya. Ini tuh mendapat kemudahan-kemudahan. Ya mungkin mudah-mudahan itu yang namanya keberkahan ya. Jadi kayak diberikan kemudahan. Nah itu bismillah deh, coba teman-teman dawamkan duha minimal 8 rakaat. Maksimal kalau bisa 12. Itu lebih ajib lagi tuh. Masya Allah. Oke. Gitu. Nih teman-teman,
baru segmen satunya kita udah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Bang Along, mulai dari karakter berwirausaha, karakter seorang pebisnis, dan juga spiritual dan doa itu memang harus seimbang, harus diiringi, dan juga cerita-cerita sahabat Nabi itu bisa menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Dan juga buat sobatku semuanya, jangan lupa sholat duha saat kalian ingin memulai aktivitas kalian. Betul sekali. Paling tidak 8 sampai 12 rakaat. Itu 12 rakaat lebih ajib lagi. Oke. Betul. Masya Allah. Nanti kita bakal lanjut lagi Bang di segmen kedua. Siap. Buat sobatku semuanya gimana? Masya Allah kan. Sebenarnya aneh pun merinding Bang dari makanya nih biasanya nanya banyak, ini cuman diem aja. Kita sebisa ngeliat cerita dari Bang Along ini. Masya Allah. Emang nggak bisa dibohongin, Bang Along ini salah satu inspirasi kita semua, oke? Buat sobatku, tetap di FM Talkshow, kita bakalan kembali lagi di segmen kedua. Kemana-mana. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan Jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, bukan jadi gue, Benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat putar sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kembali lagi di segmen kedua, dan di segmen 1 udah banyak banget ilmu yang di-share sama Bang Along, mulai dari sahabat Rasulullah, mulai dari karakter pebisnis itu seperti apa. Dan kali ini kita masuk segmen 2, kita lebih spesifik lagi Bang. Kita ke Kopi Logic, sesuai dengan apa yang dipakai. Yang saya pakai ini ya, baju ya. Bang, ya. Kopi Logic alamatnya di mana sih Bang? Biar teman-teman tahu. Kopi Logic alamatnya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 24 di Tebet. Jadi kalau teman-teman mau ngopi-ngopi, mau nyantai-nyantai, mau silaturahim sama teman-teman yang lain bisa tuh main di Tebet Timur Dalam Raya. Tapi tentunya sebelum teman-teman mendengar, teman-teman udah pernah mampir malah, udah tahu Kopi Logic itu apa ya kan? Oke. Bang, kita tadi membahas Kopi Logic. Kenapa namanya Kopi Logic? Kenapa namanya Kopi Logic? Jadi gini Fahri, ini kan memang Kopi Logic ini semuanya kita konsep sendiri. Dari nama, dari konsepnya, dari semuanya kita bikin sendiri. Nah waktu awal-awal tuh apa ya, nama yang asik, nama yang easy listening, nama yang pas, macam-macam tuh namanya tuh. Banyak nama yang mau saya bikin tadinya gitu. Salah satunya apa aja tuh Bang? Nama yang bakalan di tadinya saya mau bikin kopi senja. Kopi senja. Senja kopi. Tapi kayak kurang deh gitu kan. Tapi banyak kayak anak-anak indie banget senja. Iya gitu. Akhirnya gini. Nah, kita coba mengusung satu tema yang berbeda gitu loh. Kita pengen temanya yang lebih optimis, lebih ke apa ya? Makanya dibuatlah namanya asal katanya dari logika. Logika gitu loh. Nah, memang mau dibikin agak laki-lakian gitu loh, lebih ke cowok cool gitu kan, logika. Cuman kalau kopi logika kepanjangan gitu kan. Akhirnya saya coba dibikin lebih simpel dan dibikin lebih ke Indonesia aja. Logika jadi logic gitu loh. Nah, dibikin deh Kopi Logic. Logic itu kan berpikir. Ya, jadi kalau yang kita yakini di dalam Al-Quran kan ada afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu gitu. Jadi memang filosofi dari Kopi Logic itu memang kita harus memikirkan semuanya dan berpikir, bagaimana kita berpikir segala sesuatu tuh mengambil sebuah kebaikan-kebaikan gitu loh, Fahri. Jadi maksudnya kalau orang minum Kopi Logic dia bisa berpikir lebih baik, berpikir lebih jernih ya gitu loh. Gitu. Dan kayaknya lebih asik aja Kopi Logic gitu kan. Orang dengarnya sekali dengar ke Kopi Logic dong. Asik gitu. Gitu kan. Pas namanya pas gitu kan? Banget kalau kita ngomong Kopi Logic ya. Asal katanya dari logika sih. Dari logika ke logik karena pengen ke Di Indonesia kan jadi logik. bikin dia logik. Kenapa gitu.
Kopi Logic itu bergerak dalam F&B, food and beverage. Iya, gini apa ya? Kan kita sekarang tuh kayaknya orang lebih senang ke bersosialisasi gitu ya. Orang lebih senang nongkrong, anak-anak muda. Pokoknya kalau udah nongkrong tuh nggak ada habisnya deh, insya Allah gitu. Lupa waktu gitu kan. Nah itu kita coba, ini kayaknya ada peluang bagus di bisnis F&B. Udah kita coba deh bikin Kopi Logic. Nah di Kopi Logic itu juga kita coba berusaha menyediakan tempat yang lebih homey, yang lebih asik, lebih nyaman gitu loh. Nah, jadi orang-orang kalau masuk ke Kopi Logic niatnya dia merasa kayak di rumah sendiri, lebih homey, lebih enak, ya lebih dapat suasananya gitu aja sih. Kopi Logic, oke Bang. Menu yang ada di dalam Kopi Logic itu kan, kalau Kopi Logic kan yang kita kenal dengan burger ya kan? Iya betul. Burger, terus kopi, terus ada sisa juga. Terus ada apa aja Bang selain itu menu sebenarnya utama? ini sih Fahri, itu sebenarnya strategi marketing aja sih. Strategi marketing kita. biar marketnya lebih luas. Betul sekali. Jadi nah buat teman-teman kan kalau kita mau buat sebuah bisnis ya kan, kita memang harus merencanakan bisnis itu dengan baik. Karena kalau kita berbisnis, kita tidak merencanakan bisnis itu atau kita tidak membuat sebuah planning, itu sama aja kita merencanakan kehancuran atau kegagalan. Karena ya justru udah konsepnya itu udah fondasi dari sebuah usaha itu. Itu gitu adalah kan? konsep sebenarnya. Nah, jadi bisnis harus punya konsep yang kuat. Oke. Kenapa harus punya konsep? Ya itu tadi kaitannya dengan penjualan ya, dengan market dan segala macam itu. Nah, makanya kita kalau kopi kan banyak nih Fahri. Kopi udah banyak banget. Banyak kopi udah. Oh banyak banget. Setiap simpang ada. Kopi ini. Nah kita coba cari yang berbeda. Biar marketnya lebih luas. Nah kita bikinlah apa ya selain kopi, masuk deh burger. Gitu. Nah kita jual burger dengan cita rasa khas Kopi Logic, khas Logic dengan olahan sendiri. Itu olahan sendiri. Jadi patty-nya daging resep sendiri. Jadi patty kita itu benar-benar 100% daging asli. Yang kita olah, kita giling sendiri, kita olah sendiri, itu patty-nya. Jadi bukan patty olahan di luar kan, kita olah sendiri, masak sendiri dan original 100% daging. Nah itu jadi kita bikin burger biar marketnya lebih luas. Dan alhamdulillah ternyata penjualan di Kopi Logic tidak hanya kopi aja, burger juga masya Allah luas, masya Allah. Nah selain burger kita ada sisa itu khas Timur Tengah gitu. Untuk jadi marketnya kita memang lebih supaya masuk ke Middle East, orang-orang Timur Tengah. Dan alhamdulillah masya Allah yang datang ke Kopi Logic itu banyak orang-orang Arab, bahkan kadang pakai gamis, masya Allah itu hebat. Ada tempat kopi masuk dengan orang-orang bergamis, bahkan bercadar. Arab itu pada datang ngumpul di Kopi Logic. Jadi, nah alhamdulillah berarti target market kita tercapai. Ya, lebih luas dan tercapai ya. Kalau kopi lebih ke nasional, kalau burger lebih ke western, kalau sisa lebih ke Middle East, Timur Tengah. Selain itu ada menu apa lagi Bang? Ada banyak sebenarnya menu kita. Ya ada karena jadi gini Fahri, alhamdulillah kalau di siang hari itu kan banyak emak-emak. Banyak emak-emak ya kan. Waktu sebelum masa pandemi itu emak-emak ngantar anaknya sekolah. Pada nongkrongnya di Kopi Logic. Jadi ini sebelum pandemi, waktu masih sekolah itu jangan heran kalau datang di Kopi Logic dari jam 11 siang sampai jam 2 atau jam setengah 3. Itu mama semua. Itu isinya emak-emak semuanya di dalam Kopi Logic itu. Hijaber mama pada arisan pada ngumpul itu. Nah, mereka request, jangan hanya menu ini dong, dibilang jangan instan. Bikin dong menu. Akhirnya Kopi Logic kita keluarin buat memanjain konsumen, keluarin deh nasi goreng, ada nasi goreng Logic 3, nasi goreng hijau, banyak tuh nasi goreng, jenis-jenis nasi goreng kita keluarkan semuanya. Ada cireng juga akhirnya. Tapi juga. Itu alhamdulillah jadi menu favorit cireng itu. Ya, untuk ya kan orang nongkrong tuh nyemil gitu kan. Kan tadinya cemilannya kan french fries, ini udah ada cireng. Ya alhamdulillah deh. Jadi sekarang kita menyajikan produk-produk dengan kebutuhan konsumen kita. Ya kan tadi Bang udah banyak memenuhi permintaan konsumen. Dan ada nasi goreng, ada apa lagi tadi? Cireng juga ya kan. Dan nih Bang, menurut Abang nih. Ya. Kan sekarang ini banyak banget bisnis kopi. Iya, betul. Di setiap simpang tadi udah kita bilang ada kopi. Kenapa remaja sekarang ini lebih suka ngopi, Bang? Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara kopi ya Fahri ya. Kopi ini tidak hanya di masa anak-anak sekarang.
kalau cerita kopi ini itu dari zaman orang tua kita pun memang udah Udah doyan ada. ngopi gitu loh. Oke. Hanya sekarang apa yang membedakan kopi zaman orang tua kita dengan kopi Kopi kita yang sekarang. sekarang? Nah, yang membedakan adalah konsep kemasan dan lebih kepada variasi menunya aja. Kalau dulu kan nggak ada tuh kopi gula aren, Ya nggak Nggak ada. ada. Cuma kopi hitam doang. kopi ya kan? karamel, itu kan kopi Kopi hitam. vanilla Nah, dulu, sekarang kan. berarti apa pelajarannya Fahri? Bahwa dalam dunia bisnis, ya, pertama kita harus beradaptasi. Betul. Oke, Dengan kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. dengan kondisi sekarang. Sekarang, handphone yang Kita ada. harus membuat Harus sebuah update perubahan, terus, harus terus. update, iya kan? Nah gitu. Kopi is kopi gitu loh. Dari apa sih ya? Dari biji kopi. Iya. Tapi apa yang membedakan kopi sekarang? Ada adaptasi. tambahan. Iya, ada tambahannya, iya. tambah ini, tambah karamel. Menunya tambah lebih vanilla, luas. Karena Nah, lebih gitu. luas lagi. Nah gitu. Jadi bisnis tuh harus seperti itu gitu loh. Jadi harus ada adaptasi, harus berubah gitu. Jadi kalau kita bicara kayak dulu deh. Dulu handphone kita apa sih? Nokia Ya, semuanya. Nokia palingnya. yang Iya dulu. kan? Sekarang Nokia tidak merubah. Akhirnya naik orang kepada handphone yang ya lebih ke Android. Ya, touch Iya screen kan? ya kan. Iya. Ya itu perlunya adaptasi bisnis. Handphone is handphone sama aja. Nokia juga handphone dulu. Iya. Ya kan, terus merek BlackBerry Hmm. juga handphone. Ini handphone. Sama kopi. Kopi is kopi gitu loh. Tapi Tapi ada apa yang membedakan? fitur ya kan. Dia ditambah, ya. dia ada adaptasinya. Nah, bisnis pun seperti itu. Kita harus terus beradaptasi. Harus membuat sebuah gebrakan-gebrakan Ya, baru, variasi-variasi baru. variasi baru. Oke. Sejauh ini Bang, Abang selaku founder dari Kopi Logic, menu apa yang paling laris di Kopi Logic? Wah, kalau menu yang paling laris itu Kopi Logic. Ada nama menunya memang Kopi Logic kita bikin. ada memang Itu Kopi signature drink kita. Ah. Signature drink kita namanya Kopi Logic. Apa itu Kopi Logic? Itu es kopi susu gula aren. Nah, gula arennya memang kita betul-betul rebus sendiri. Gula arennya memang kita Oke. dari gula aren yang Dari batu. gula Jadi aren. memang gula betul-betul gula aren asli. Heeh. Yang bukan yang sirup, Bukan bukan yang yang olahan, kawin-kawin, bukan. kawin-kawin. Itu memang betul gula aren itu kita olah, kita Olah aduk. sendiri, ya. Nah, itu yang menjadi andalan di Kopi Logic. Oke. Nanti deh teman-teman bisa coba tuh, bismillah. Iya, Coba. nanti kita Gula aren. bakalan mampir ke Kopi Logic. Kita bakal silaturahmi juga ke Kopi Mm-mm. Logic. Insyaallah. Berarti menu Kopi Logic, Kopi Logic ya namanya. Iya, es Itu Kopi menjadi Logic namanya. Menu andalan dari Menu andalan kita, signature Selain drink. itu ada nggak menu andalan? Ada. Jadi ada namanya Kopi Racer. Kopi Racer. Kopi Racer itu apa? Kalau Kopi Logic tadi kan es. Es kopi ya. Kalau Kopi ini Logic. hot kopi. Oh. Hot kopi jadi namanya Kopi Racer. Racer. Nah, kenapa itu jadi andalan? Memang saya sengaja menu Kopi Racer ini harganya terjangkau, Fahri. Hanya Rp10.000. Oh, 10.000 udah bisa ngopi. menikmati kopi, hot kopi, Hot kopi. dan pakai susu creamer. Jadi Iya. memang nikmat sekali. dengan suasana yang Dengan Kopi Logic suasana nyaman yang- juga yang iya. seperti rumah sendiri Di yang rumah dibilang dengan tadi. suasana itu kita ada Kopi Racer namanya. Oh. Itu juga ini. Ya, oke, mantap sekali, banyak kali menu-menu yang bisa kalian dapatkan juga di Kopi. Nggak cuman kopi, tapi banyak juga menu-menu lainnya juga. Bang, gimana cara mengelola resto Kopi Logic itu dengan baik? Tentunya ada ini strategi Iya, tersendiri, ya kan? Oke. Apa tuh strategi? Jadi gini Fahri, metode-metode yang kita terapkan di Kopi Logic ya seperti yang tadi saya ceritain ke Fahri, selain membina suasana kekeluargaan, kita juga menerapkan bisa dibilang apa ya, prinsip spiritual company ya. Prinsip spiritual company itu kita seperti contoh ya, di Kopi Logic itu kita setiap Jumat pagi itu saya selalu menawarkan ke anak-anak Kopi Logic, Teman-teman di Kopi ada Logic. nggak yang mau jadi volunteer dengan program makan gratis kita? Oh, jadi di Kopi Logic ada program Kita ada program makan di gratis hari setiap hari Jumat pagi. Oke. Oke, nah jadi itu media Jumat pagi itu saya jadikan sebagai media kumpulnya kita anak-anak Kopi Logic. Jadi kita di situ berdoa bersama, Iya. kita briefing bareng Betul. di situ. Nah sambil anak-anak saya latih untuk mereka juga bisa ikut andil dalam program makan gratis ini. Gratis. Dan itu alhamdulillah ternyata program-program seperti itu bisa lebih menyatukan kekompakan ya. Bisa menyatukan kekompakan gitu. menyatukan semuanya. Dan saya kalau dengan anak-anak ya kita lebih enjoy aja kerjanya. Memang ada SOP atau ada SOP yang harus dijalankan. Tapi saya pikir kalau mereka sudah menjalankan dengan baik, ya tinggal kita bagaimana lebih
menciptakan suasana kerja yang lebih santai, lebih kekeluargaan, yang lebih tidak jadi mereka bisa happy gitu loh. Mereka datang ke Kopi Logic, mereka kerja tapi mereka juga bisa dapat suasana happy gitu. Oke. Berarti selama pemilihan karyawan juga kan tentunya ada Seleksi. Oh juga iya, ada ya sih. kan? Ada nggak seleksi tertentu yang abang iniin di Iya, jadi gini, seleksi? memang kita kan ada seleksi administrasi, ya, ada seleksi interview dan segala macam gitu loh. Yang jelas sih tetap kita utamakan standar-standar untuk perekrutan karyawannya, standar administrasi dan segala macam. Tapi memang lebih berjalan pada saat interview. Kebetulan saya juga beberapa kali ikut menginterview mereka. Jadi langsung terjun untuk interview. Iya, ada beberapa kayak head baristanya, kalau saya harus ketemu langsung head kitchennya, head servernya, kita harus ketemu langsung. Itu memang yang saya kedepankan. Yang penting kalau kita lihat mereka punya akhlak yang bagus, ramah, terus enak untuk diajak Ada etika, berdiskusi. Nah itu udah cukup lah bagi saya gitu loh. Yang penting berarti dia udah pengalaman. Iya itu tetap itu ini ya standar. Ada standar utamanya dan itu. Tapi kita lebih mengutamakan lihat lebih kepada akhlaknya gitu loh. Ya, ini masya Allah. Ada satu karyawan yang saya langsung terima dia hanya dengar namanya dia. Saya tanya waktu itu interview, saya tanya namanya siapa? Tahu nggak, dia hanya bilang nama saya Hidayatullah Pak. Saya hanya dengar namanya aja, langsung kesentuh. Hidayatullah, bagus sekali itu, masya Allah ya. Akhirnya udah saya bilang ke bagian supervisor saya, langsung terima aja, ini bagus. Kalau misalkan Bang Alam aja gitu, nama Fahri gimana nih? Fahri ini identiknya memang cocoknya jadi model iklan lah. Masya Allah, iklan kopi luwak ya. Masya Allah, dengan nama aja Bang Alom udah. Jadi itu gini sih ya, maksudnya itu feeling aja ya Fahri ya. Saya tuh selalu berkeyakinan kayak gini Fahri, sesuatu yang diutarakan dengan hati maka akan mudah diterima dengan hati. Betul. Jadi nggak tahu waktu seorang calon karyawan saya itu saya lihat dia tulus aja gitu loh ngomong gitu, masya Allah gitu loh. Nah mungkin tuturnya lembut ya. Iya, Hidayatullah katanya. Langsung saya terima, nggak pakai begitu. Besok teman-teman ya kalau misalnya mau melamar kerja bilang aja Hidayatullah. Dengan tutur kata yang lembut ya kan. Ya Allah. Masya Allah, banyak sekali yang kita dapatkan strategi kok bisa Kopi Logic sampai berdiri yang wow, sehari ada nggak 200 orang ngambil sana? Oh lebih dong. 1000? Nggak sampai 1000. Kan kapasitas kita memang 160 kursi. Tapi itu kan orang bergantian. Lebih dari 200. Tapi dengan adanya social distancing ini tetap dibuka 160 itu? Ya, memang gini, untuk ini kan masih transisi nih, Fahri. Karena masih transisi, jadi kita masih harus tetap melakukan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan kita lakukan seperti termogan gitu masuk, terus kita pasang spanduk yang gede sekali. Betul. Di Kopi Logic sampai berapa meter itu area wajib masker. Terus kita juga bikin banner-banner, kita bikin poster-poster pemberitahuan tentang protokol kesehatan. Itu udah harus standarnya seperti itu kan. Terus kita menyediakan wastafel baru di luar, kita menyediakan hand sanitizer gitu. Jadi memang harus tetap harus kita jalankan protokol kesehatan. Masya Allah. Hanya memang masih PR kita lah untuk bisa mengarahkan konsumen, kan agak yang datangnya kan banyak anak muda, jadi masih agak PR jadi yang kita hadapi. Jadi lebih masih banyak PR lah untuk Insya Allah PR dari Kopi Logic segera terselesaikan ya kan. Oke. Masya Allah, teman-teman semuanya udah kita dengar tuh strategi kokohnya Kopi Logic, nama Kopi Logic sekarang ya kan. Masya Allah, nanti kita bakalan ketemu lagi di segmen ketiga, yang mana segmen ketiga kita bahas lebih yang menarik lagi tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana
buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai Dana Bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kembali lagi kita di segmen 3 dengan bintang tamu kita Bang Along, ya kan? Bang Along, bicara soal pandemi. Kita saat ini udah masuk di PSBB transisi di daerah Jakarta, ya kan? Di masa pandemi, kekhawatiran apa yang Bang Along rasakan yang muncul di saat ini, Bang? Terutama di bisnisnya Bang Along. Iya, betul. Jadi memang gini Fahri ya, pandemi ini kan kondisi global, kondisi yang memang kita Bukan hanya Indonesia ya, bukan hanya Indonesia dunia gitu ya, loh. Bang. Ya kita harus ini juga ya, kadang sedih juga. Banyak kita dengar berita-berita PHK, ya kan, banyak kita mendengar saudara, bahkan orang-orang yang kita kenal banyak yang mendapatkan ujian dari pandemi ini gitu loh. Tapi memang ya itu lagi, balik lagi kita harus selalu berpositif thinking, Fahri. Jadi dalam kondisi apapun memang kita harus berpositif thinking. Apa sih yang ngebedain orang sukses dan orang gagal? Apa tuh? Orang sukses itu dia melupakan alasan, makanya dia sukses. Kalau orang gagal, maka dia akan selalu beralasan. Banyak alasan. Mau kondisi baik pun dia akan selalu beralasan. Gitu. Dalam kondisi baik atau buruk dia akan selalu beralasan, karena memang ya itulah karakter orang gagal gitu loh. Tapi kalau orang sukses, dalam kondisi apapun, dalam kondisi terpuruk apapun, dia melupakan alasan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ingin sukses, lupakan alasan. Kalau kita ingin alasan, lupakan sukses. Gitu. Nah, kondisi pandemi ini, masya Allah ya, ya ujian gitu loh. Tapi kita harus yakin sebagai seorang Muslim, mental seorang Muslim, ya, kita harus punya sikap yang positif dalam kondisi apapun. Ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya aja gitu loh. Walaupun itu pandemi, ya Allah pasti tidak membebani sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan hamba itu. Nah, itu harus kita yakini. Gitu. Jadi dalam masalah apapun, kenapa Allah kasih kita masalah, kita kasih cobaan? Karena memang Allah tahu bahwa you yang mampu untuk menjalani. Mungkin kalau masalah itu dilimpahkan ke Fahri, belum tentu Fahri mampu. Oke. Kalau dilimpahkan ke saya belum tentu. Karena setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi Allah tahu bahwa Allah memberi kita masalah itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan kadar kemampuannya. Jadi kita jangan takut. Jangan takut dengan apa yang kita hadapi, karena memang ini pemberian Allah. Allah tahu bahwa aku mampu untuk menghadapi ini gitu loh. Ya, itu positive thinking dalam pandemi. Ya. Nah, dengan pandemi kita harus, kan orang sekarang hikmah dari pandemi ini apa, Fahri? Banyak orang bikin usaha-usaha sekarang. Betul. Lihat aja teman-teman saya, Fahri, di pandemi ini semua rata-rata bikin usaha. Bikin usaha online, bikin kue, bikin baju, bikin aksesoris, bikin macam-macam, ada bisnis suplemen dan segala macam. Jadi akhirnya ya itu tadi, bahwa memang benar ada hikmah di balik peristiwa gitu loh. Ya memang saya pun mengalami kondisi-kondisi pandemi kemarin di 3 bulan terakhir ya, termasuk susahnya untuk kita supplier bahan, bahkan Kopi Logic kita tutup total gitu loh. Nah, tapi memang ya itu tadi, kita harus selalu berpositif thinking. Kita jangan punya alasan. Kalau intinya bahwa memang kita harus siap dengan kondisi apapun. Baik itu pandemi sekalipun. Bahkan ini cerita hadis ya, kata Nabi, kalau engkau dengar berita sore mau kiamat, kiamat loh Fahri. Apabila kau pegang benih di tanganmu, maka tanamlah benih itu. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita harus tetap selalu optimis gitu. Ini mau kiamat, sorry. Kita mau dengar berita kiamat, tapi kita masih disuruh tetap optimis oleh Nabi untuk menanam benih. Kalau logika, nggak bakalan tumbuh dong benih. Sore, kita suruh ditanam benih gitu. Artinya apa? Bahwa
Allah itu tidak melihat hasil, tapi Allah tuh lihat proses, Lihat usaha. ikhtiar kita. Nah itu yang oleh Allah. Jadi dalam kondisi apapun, baik itu pandemi dan apapun itu kondisinya yang kita hadapi, ya kita selalu optimis, selalu berpikir, beradaptasi. Makanya saya bilang tadi, orang sukses itu bisnis apapun dia harus beradaptasi. Dia harus cepat. Kalau pola A nggak bisa ke pola B, Ya, pola B nggak bisa bikin pola ada C. opsi banyak. Ada beberapa opsi. Nah harus seperti itu. Gitu. Oke, Jadi memang oke. harus optimis. Harus Ini optimis, ya. harus positive thinking dengan pandemi yang saat ini kita rasakan. Oke, Bang, dengan Bang Along ceritakan tadi ya, Mm-mm. cara untuk mempertahankan bisnis khususnya di Kopi Logic baru buka 2 bulan, Iya, tutup. bahkan sudah tutup. tutup Iya, 3 betul. bulan ya kan. Betul. Gimana cara Abang mempertahankan Kopi Logic itu biar tetap eksis, Bang? Oke, jadi gini, Kopi Logic waktu 2 bulan buka itu memang alhamdulillah kita sudah ada profit nih Fahri, Oke. sudah ada profit. Makanya waktu kita tutup di 3 bulan kita tutup, kita alhamdulillah masih sanggup membayar setengah gaji untuk karyawan-karyawan kita. Berarti nggak ada di PHK dong, Bang? Gak ada di PHK, alhamdulillah tidak ada di PHK gitu. Dan memang saya juga berpikir, aduh agak berat kita untuk mem-PHK dalam kondisi seperti ini Betul, gitu loh. kondisi Kita susah, berat iya. gitu ya. Tapi ya biarlah kita mengurangi profit kita. Toh tujuan kita cari rezeki pun kalau ada kelebihan rezeki kita akan berbagi kan gitu. Nah, dan ini alhamdulillah kita tidak ada mem-PHK pun satupun, walaupun profit kita ada berkurang, tapi nggak apa-apa, yang penting Bahkan nggak ada profit kalau tutup. Iya. tutup Nggak ada sama omset, sekali ya, kan. nggak ada omset. Nah, nggak ada omset, makan biaya beban yang keluar kan. Betul. Tapi selama 3 bulan itu tapi kita nggak apa-apa, bismillah aja gitu. Mudah-mudahan dengan kita mempertahankan karyawan kita, bahkan kita kemarin memberikan sembako kepada karyawan-karyawan itu, Oh, kepada anak-anak Kopi Logic kita berikan sembako untuk mereka bisa bertahan lah gitu. bertahan Alhamdulillah. di Jakarta. Ya Nah, kan? gitu. Ya mungkin tetap kita minta benar sama Allah, ya Allah mudah-mudahan lindungi usaha Kopi Logic ini, karena memang niat kita membuat usaha Kopi Logic ini bukan hanya mencari keuntungan profit aja, tapi kita ingin berbagi kebaikan-kebaikan di lingkungan Kopi Logic, berbagi kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang terlibat di dalam Kopi Logic gitu. Oke, Kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya itu Nabi, hadis Nabi gitu ya. Mudah-mudahan usaha Kopi Logic ini pun menjadi satu usaha yang bermanfaat untuk orang untuk gitu kan. lingkungan Kopi Logic, untuk Kopi Logic. umat, untuk agama kayak gitu. Betul. Ini Bang, kita bahas soal pandemi di segmen ini kan. Strategi Abang untuk strategi mampu Kopi Logic ini beradaptasi dengan kondisi pandemi. Apalagi di saat PSBB banyak peraturan dari pemerintah tentunya. Itu yang emang peraturan pemerintah untuk kebaikan umat juga, untuk seluruh umum. Iya betul sekali. Gimana cara Abang nerapin di Kopi Logic ini, Bang? Oke, Strateginya, Bang? memang gini, kita terus mencari metode-metode ya untuk supaya bagaimana penjualan lebih meningkat dong tentunya. Betul. Salah satunya kita kuatin di online. Jadi sekarang program Ya. Kopi Logic itu kita bagaimana menguatkan online, baik di Instagram, baik di penjualan-penjualan online dengan memperbaiki ya macam-macam kualitas foto. Jadi setiap hari foto produk tuh Fahri. Jadi foto produk bagaimana supaya jangkauan penjualan Kopi Logic bisa online-nya lebih banyak gitu loh. Luas lagi. Lebih luas lagi. Berarti dengan cara itu berarti tetap mensejahterakan karyawan dong ya, Iya kan? Dengan dong. strategi-strategi yang Iya. Bang Along ciptakan seperti itu. Ininya memang supaya jangkauan penjualan kita lebih luas lagi marketnya gitu loh. Sekarang bikin foto setiap hari di Kopi Logic tuh foto produk setiap hari. Jadi selama lockdown kemarin Iya, bikin foto, bikin Foto, video, foto, video, untuk video gitu marketingin untuk dari marketing. Kopi Logic di Iya. online ya kan. Untuk supaya meningkat penjualan online. Betul. Tadi kita udah ngebahas soal pandemi. Kita kan kalau ngebahas soal negatifnya udah banyak, pasti banyak banget dong ya kan. Tapi kalau kita bahas yang negatifnya terus kita gak bakalan maju. Iya betul. Kita sekarang bahas yang positif. Apa sih dampak positif yang Bang Along alami sama pandemi? Oke. Jadi seperti yang kita tadi bicarakan ya Fahri ya, memang semua itu tergantung cara pandang kita. Betul. Ya. Nah terus memang kita dalam kondisi apapun harus selalu berpositive thinking. Ya. Tadi saya bilang kita harus selalu optimis gitu loh. Jadi memang orang sukses itu orang yang melupakan alasan. Orang sukses itu orang selalu bisa beradaptasi, bisa berinovasi dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi sebenarnya ya
kita harus selalu berpositive thinking walaupun itu dalam kondisi pandemi gitu. Nah kalau saya pribadi memang di masa pandemi kemarin kita banyak di rumah, kita lebih banyak berintrospeksi diri ya. Kita lebih banyak yang mungkin kita selama ini kurang melakukan amalan-amalan sunnah. Tentunya alhamdulillah melalui kemarin kita adanya pandemi ada PSBB di rumah, kita lebih sunnah. banyak menjalankan amalan sunnah, lebih banyak berintrospeksi diri, lebih banyak mengukur kemampuan diri kita, terus kita lebih banyak membuat program-program ke depan apa sih yang harus kita perbuat gitu kan. Ya alhamdulillah sih memang ya itu tadi di masa PSBB kemarin kita banyak membuat ya program-program, banyak membuat karya-karya di dunia fashion hijab saya gitu kan. Terus di bisnis khususnya di Kopi Logic sendiri kita akhirnya makin terasah nih, kita makin harus berpikir terus nih kita harus ngapain. Nah tercetus deh kita udah mulai fokus ke online sekarang. Sebelumnya kan kita hanya ngandelin konsumen walk in ke ini kita gitu kan. Nah sekarang setelah kondisi pandemi kita makin lebih kreatif ya. Ada strategi baru lah. Betul ya, sekali. Jadi kita makin banyak buat strategi bisnis yang baru. Bahkan banyak dapat ide-ide bisnis tuh kemarin tuh. Ide bisnis yang udah kita buat programnya, tinggal eksekusi gitu. Betul. Ini bicara soal ide ya kan. Kita bakalan lanjut di segmen keempat. Karena di segmen 4 kita bakalan ngebahas apa sih cita-cita Bang Along ke depannya. Apa sih yang bakalan dilakukan Bang Along ke depan. Insyaallah kita bakalan jumpa lagi di segmen keempat. Di segmen 3 kita tutup dulu, jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan Jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh Neng, ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat putar sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo Sobat Q, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kembali lagi bersama kita dengan bintang tamu Bang Along. Masya Allah. Bang Along, kita ada masuk di segmen terakhir. Oke, Kalau segmen terakhir kita bahas soal diri Bang Along. Bicara soal usahanya Bang Along, ini kan udah banyak berkembang. Mulai dari fashion 5 tahun, Kopi Logic baru setengah tahun, tapi udah luar biasa ya kan. Siapa sih Bang orang yang berperan dalam setiap usaha yang Abang jalan? Baik, bismillah ya Fahri. Jadi memang kita itu dalam bisnis emang butuh support. Betul. Terutama support moral dan spiritual ya gitu. Nah, alhamdulillah memang tidak terlepas ya namanya doa orang tua, doa istri, doa mertua. Itu kalau saya bilang 3 rangkaian yang selalu menjadi support motivasi saya. Ya orang tua, ya istri saya dan mertua. Nah, itu yang selalu jadi buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih merantau, yang jauh dari orang tua, usahakan setiap hari hubungi orang tua dan minta doa dari orang tua kita. Setiap hari, lebih ajib lagi setiap pagi, Fahri. Jadi setiap pagi telepon minta doa. Iya, bahkan sebelum kita keluar rumah, telepon orang tua kita, minta doanya. Jadi pas setelah sholat duha, sebelumnya kita telepon dulu. Iya. Seperti itu. Kita bahagiakanlah orang tua kita yang udah punya pasangan, bahagiakan selalu istri kita. Yang punya suami, bahagiakan suaminya sebahagia-bahagianya. Jadi sebelum kita keluar rumah, usahakan maksimalkan kita menjadi orang yang selalu membahagiakan orang-orang terdekat kita. Gitu. Itu yang di dalam keluarga. Itu yang menjadi ini ya, jadi terdekat peran. Dan yang terpenting juga Fahri, selain orang tua, pasangan, mertua, carilah lingkungan atau teman-teman bersahabat kita, lingkungan yang positif, yang baik. Betul, karena itu pengaruh sekali. Itu sangat berpengaruh. Anda adalah
lingkungan Anda gitu loh. Betul, Jadi betul. pilih teman-teman yang terbaik. Jadi ya kita harus pintar-pintar menyaring lingkungan kita gitu. Nah itu saya selalu terapkan itu bahwa harus pintar-pintar kita dalam memilih lingkungan. Itu sangat penting sekali. Masya Allah. Itu tadi dari dalam peran keluarga. Kalau Ya. misalkan nih panutan abang pengusaha lain, Oke. siapa tuh? Abang tuh termotivasi dari pengusaha siapa? Oke. Sebenarnya Saat ini bang ya, kalau Iya, tadi iya. kan udah ada kita Abdurrahman bin bisa Auf, cerita ya kan? sahabat Nabi. Nah, Oke. kita sudah Nah, ada saat ini. Ya. Saya ini alhamdulillah ya, saya termotivasi ya Ya. dengan ada sosok beliau seorang wanita luar biasa, pengusaha hebat, itu Bu Nur Hayati Subakat. Pernah dengar nggak Pak? Dia usaha apa? Ibu Nur Hayati Subakat ini beliau ownernya Wardah. Ya, itu saya menginspirasi apa? Itu sedekahnya luar biasa Pak. Luar biasa sedekahnya. Jadi saya punya target bahwa suatu waktu saya harus bisa seperti beliau, bahkan mudah-mudahan bisa melebihi beliau. Kemarin aja waktu pandemi, Bu Nur Hayati ini beliau sedekahnya 40 miliar untuk membantu, ya, untuk membantu pemerintah dalam, dan itu tidak dipublish besar-besaran. Iya, nggak ada Nggak sama sekali. dengar, iya, itu luar biasa. Dan banyak yang saya dapat informasi tentang beliau, dan beliau itu orang yang rendah hati dan punya semangat yang tinggi. Nah itu saya punya target mudah-mudahan bisa seperti beliau dengan sedekah yang luar biasa. Nah itu pertama. Yang kedua, memang ini luar biasa ibu-ibu. Saya terinspirasi juga dengan Ibu Dian Al-Mahri, pernah dengar? Nah, iya. Yang punya Masjid Kubah Emas. Itu sedekahnya luar biasa Fahri. Luar biasa sedekahnya. Bahkan saya dapat informasi beliau sudah membangun Banyak. ratusan, bahkan ada yang bilang 1000 lebih masjid. 1000 lebih masjid loh. Itu inspirasi buat kita. Jadi ya teman-teman harus punya visi ke depan. Kita pun harus punya visi ke depan. Kita harus membuat diri kita ini keren. Betul. Ya, keren dalam artian apa sih? Keren itu keren dalam artian bahwa kita ini harus bisa menjadi manfaat yang banyak buat orang. Itu keren. Jadi keren itu kalau kacamata saya ya orang yang punya manfaat, yang Betul. kehadirannya disenangi orang karena dia nggak Orang nyaman. bikin orang nyaman. Bikin orang betah. Orang dekat keren dia, kayak ya. gitu gitu loh. Kita harus keren. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya. Nah itu beberapa panutan ini ya, panutan saya, dan memang mereka ini luar biasa itu. Orang-orang hebat itu memang orang-orang yang paling banyak berbagi, paling banyak sedekahnya, paling banyak manfaatnya, ya seperti itu. Kita harus bisa jadi seperti itu, Iya, Pak. padahal perempuan tapi bisa jadi panutan. Berarti kan tidak menutup kemungkinan seorang Enggak, perempuan. sekarang bebas. Baik dia laki, maka Baik dia sukses laki. itu tidak memandang dia laki atau perempuan. Iya, tidak memandang jenis. Dia Sukses itu tidak memandang apa latar belakang Anda. betul. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kalau Anda punya komitmen yang kuat, Anda bekerja keras, sukses insya Allah menghampirinya. Jadi tidak dipandang siapa kita sebelumnya, Betul, tapi betul. lihat kita ke depannya nanti jadi apa. Nah kita menentukannya gitu, Pak. Karena kesuksesan nggak milih-milih orang ya kan. Enggak. Makanya nah, berhubung soal kesuksesan. Kalau misal kesuksesan kita udah mengakuin lah dengan Bang Along dengan usaha dia Kopilogy dan Masya dia Allah. udah lancar ya kan. Nah, Alhamdulillah, kedepannya Masya nih Allah. Bang, cita-cita apa yang Abang ingin capai? Oke, khusus untuk di fashion hijab ya, memang kita punya dream yang kuat untuk bisa. Jadi berbisnis hijab ini Fahri, ya Iya. kita dakwah juga kan. Iya, Kita bagaimana mengedukasi wanita-wanita Muslim Iya, untuk iya, bisa menutup berhijab, aurat. menutup aurat, dan menutup aurat dengan yang lebih sopan, Betul. lebih indah, Lebih indah, lebih dilihat orang, bagus, lebih lebih bagus. fashionable Ah. gitu loh. Nah mudah-mudahan dengan kita memperbesar usaha kita, ya target kita bisa baju fashion hijab khususnya brand saya Rani Berukman itu bisa terpakai di seluruh wanita muslimah Indonesia. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa terpakai. Pokoknya berapa juta itu. Ya kita bisa memenuhi target itu mudah-mudahan. Ya targetnya menjadi brand terbesar ya, khusus di dunia hijab. Nah, Kopilogic sendiri, ini mohon doa dari teman-teman ya. Bahwa Kopilogic kita punya target gini Fahri. Kita kan ada program setiap hari Jumat itu kita membagikan makan gratis. Ya, itu kita undang khalayak untuk bisa makan bersama dengan lagi. prasmanan di tempat kita. Itu rata-rata setiap hari Jumat kita kurang lebih 300 sampai 400 porsi setiap hari Jumat. Setiap hari Nah, Jumat. dan itu kita lauknya seperti bukan lauk
Saya nggak mau Biasa. juga lauk yang biasa. Memang lauknya seperti orang undangan Iya. undangan pesanan. Di Di situ ada nasi uduknya, ada ayam dengan luar biasa bumbunya, ada bihun, ada kentang, ada Komplit gorengan, lah ada ya. lengkap semuanya. Lengkap Seperti semua. orang mau pergi undangan. Jadi kita memang memanjakan halayak, memanjakan umat gitu loh. Nah, saya punya impian kalau kita punya target satu outlet kita aja bisa setiap hari Jumat membagi katakanlah 400 porsi. 400 porsi. Oke. Nah, kebayang nggak kalau kita punya 100 outlet Kopi Logic dan 100 outlet ini bersinergi setiap hari Jumat membagikan makan gratis satu outletnya 400 porsi. Berarti kali 100 berapa? 40.000 porsi per hari Jumat. Kalau kita bisa bangun 100 outlet di mana-mana. Nah, target saya mudah-mudahan ya bismillah mohon doa dari teman-teman. Mudah-mudahan usaha Kopi Logic ini bisa menjadi manfaat yang banyak, Amin. bisa berkembang. Ya, target kita mudah-mudahan bisa ada 100 deh dulu. 100 outlet mudah-mudahan bisa tercapai dan target kita bisa membagi setiap Jumat dari 100 outlet itu total 40.000 porsi. Itu Amin, impian amin, kita. amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Itu Insya Allah- target insya Allah ada kita. jalannya. Amin insyaallah Dengan mudah-mudahan. niat yang baik, insya Allah bakal ada jalan. Amin insyaallah. Selain Kopi Logic dan fashion, Ya. kedepannya mau buka usaha apa lagi? Sebenarnya ada banyak sih beberapa bidang-bidang usaha yang Jalanin, ya pengen ya kita kan? jalanin, termasuk herbal dan segala macam, Oke. termasuk di banyak ya bisnis aksesoris segala macam, bisnis IT. Cuman memang yang sekarang saya fokuskan memang lebih di Dua bidang fashion ini. hijab di dua bidang ini. Apalagi Kopi Logic ini memang baru kita merintis kan, Betul. jadi memang harus butuh fokus yang lebih gitu loh. Betul. Tapi insya Allah Mantapkan lagi ya kan, mantapkan Kopi lagi. Logic. Memang bisnis itu kan sinergi. Betul. Ya mudah-mudahan bisa bersinergi lebih jauh gitu. Ya mudah-mudahan Oke. mohon doanya deh. Masya Allah, amin. Ini Bang, pesan terakhir nih Bang, buat teman-teman semua, kiat-kiatnya dari yang sudah kita bahas tadi untuk penonton Sobat Q semuanya, kira-kira ada yang ingin Abang sampaikan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih Fahri, kita udah sharing. Sama-sama panjang Bang, lebar. kita juga Mudah-mudahan terima sharing kasih. kita ini bisa Amin, bermanfaat. amin. Nah, saya ingin berpesan kepada semua teman-teman, siapapun Anda yang mendengar kami pada hari ini, bahwa yang pertama, teman-teman harus punya tekad yang kuat dan buang kata-kata lemah dan buang alasan. Hilangkan kata-kata lemah dalam diri kita, karena lemah inilah yang menghilangkan ide kita, lemah inilah yang menghilangkan semangat kita. Buang kata-kata lemah dalam diri kita, tetaplah semangat dan punya target-target yang kuat, pegang target-target itu. Nah, bagaimana untuk supaya semangat dalam kita mengejar target itu? Lakukanlah amalan-amalan sunnah. Kalian, teman-teman, kita harus perbanyak duha kita, perbanyak selawat kita, perbanyak sedekah kita, perbanyak doa-doa kita, perbanyak doa kita minta kepada orang tua. Nah, itu yang menguatkan spirit kita. Jadi spirit itu kita timbulkan dari dalam dengan amalan-amalan sunnah itu. Betul. Maka dengan amalan sunnah itu akan menguatkan keyakinan kita dan optimis kita. Dan pada saat kita yakin dan optimis, dan pada saat kita punya ide, langsung take action aja. Jadi kalau orang bilang entrepreneurship itu kuncinya ada 10 langkah untuk sukses. Apa 10 langkah itu? Yang pertama action. Action. Yang kedua action. Oke. Yang ketiga action. Oke. Keempat action. Action. Ininya action. Karena ada satu kaidah fikih yang mengatakan ma la yadraku kulluhu la yadraku kulluh. Artinya apa, Fahri? Artinya kalau kita tidak bisa melakukan yang kita tahu, jangan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Lakukan aja, mulai aja dengan apa yang kita tahu. Ya, kayak saya nggak punya basic kopi karena saya kan basically-nya fashion hijab. Fashion. Tapi saya tahu, wah, karena saya mau memulai bisnis kopi, saya cari nih referensinya. Saya nol, Fahri, jadi nggak tahu apa-apa tentang kopi. Akhirnya karena kita mau belajar, kita mau usaha, ya kan? Ma la yadraku kulluhu la yadraku kulluh. Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita jalani. Kalau kita udah lakukan satu step, maka Allah akan kasih kemudahan. Nanti dipermudah tuh step kedua, Masya Allah. step ketiga. Yang penting intinya action, buat karakter, buat program-program yang kuat, dan jangan ada kata lemah dalam diri kita. Jadi kalau ada alasan bilang nggak mampu, itu lawan. Itu hanya ilusi aja. Betul. Itu hanya ilusi aja. Jadi ilusi itu dia menakut-nakuti kita. Kau nggak mampu, kau nggak bisa. Jadi ilusi itu dikalahkan dengan spirit. Dikalahkan dengan spirit kita. Yakin bahwa Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwa kalau Allah itu sudah berkehendak, jadi maka jadilah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Tidak ada kata tidak mungkin. Dan kalau kita misalnya kita lemah ya,
kita drop nih, kita lemah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya kan? Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya ada Allah gitu loh. Jadi kita jangan lemah dan jangan drop, yakin bahwa ada Allah beserta kita. Ud'uuni astajib lakum. Betul. Doa Allah kabulkan. Jadi udah deh. Jangan kita lemah, jangan takut, tetap spirit. Ingat ada Allah, masalah tiada. Udah itu aja yang Pokoknya di kita setiap pegang. kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudahan. Ya kan? Oke, luar biasa kita. Sebelumnya terima kasih Bang Along. Oke, sudah sama-sama sempat Fahri. hadir. Masya Allah, Alhamdulillah ini kita suatu udah bisa sharing. kebanggaan di sini Bang Along bisa hadir ke sini dan teman-teman semuanya Sobat Q pasti kalian bertanya kok di segmen 4 tidak ada game. Nah, Nah. di sini kenapa kita nggak ada game? Ini ilmu semua isinya. Masya Jadi Allah. sayang kalau kita maksimalkan kita buang segmen game, kita manfaatkan ilmu ini, Bang. Masya Kayaknya, Allah ya. Di 4 segmen ini semua ilmu semua. Amin. Buat Insya teman-teman semua, seperti yang sudah kita bicarakan dari episode 1, insya Allah kita bakalan terus memberikan wawasan buat kalian yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, gitu, Bang. Amin. Insya Allah, Bang, kita ketemu lagi. Amin, di insya Allah, next Farid. episode. Terima Insya Allah kasih. kita Sama-sama. mampir ke Kopi Logic bareng. Amin, sama ditunggu. teman-teman, Ditunggu. ya kan? Kita silaturahim lagi di Kopi Kita Logic. bakal silaturahmi lagi, kita bakalan bincang-bincang lagi, oke? Amin. Oke, sukses buat usahanya, Bang. Amin, Ya, sama-sama. buat Kopi Sukses Logic, juga buat sukses. FM Amin. channel. FM channel Talkshow khususnya, semoga kita bisa, ini sih benar kata Bang, kita mendebarkan manfaat buat orang, Betul. ya kan? Makanya kita action dan ini kita Action. action lah. Tentunya hasilnya kita serahin semua. Oke. La haula wala quwata illa billah. Iya, semuanya kita serahkan. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share buat teman-teman semuanya yang pengen tahu Kopi Logic di mana, nanti bakal saya kasih tahu Instagramnya dan di deskripsi juga bakalan saya kasih tahu juga. Terima kasih buat semuanya dan terima kasih juga buat Bang Along, buat Sama. sobat semuanya. Doa terbaik buat kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.